Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang penulis atau kontributor dalam sebuah paper, paper ilmiah. Mungkin ini juga sering ditanya ketika kita membuat proposal, membuat proposal sering diminta setiap ketua dan anggota ini fungsi dan tugasnya apa. Ini sama ketika menulis paper seringkali kita ditanya kontribusi penulisnya ini apa, sehingga layak untuk dimasukkan sebagai author, sebagai penulis di dalam sebuah paper. Jadi ini mulai hal ini salah satunya mungkin pernyataan author contribution ini dari RSC, Royal Society of Chemistry, menulis in the interest of transparency, we strongly encourage author of research articles to include an author contribution section in the manuscript. Jadi ada seksi sendiri tentang author contribution ini. Ini nanti tertulis juga di dalam publikasi dalam artikel akhir. Artikel akhirnya akan ada. Jadi ini nanti dalam artikel yang sudah terbit nanti akan muncul kontribusi dari penulis ini. Nah, jadi contribution should be explained concisely. Jadi secara ringkas. Nah, ini mengusulkan menggunakan ini credit the contributor rules taxonomy from CASRAI for standardized contribution descriptions. Jadi untuk uraian kontribusi yang terstandarisasi. Jadi ini ya. Kemudian kalau untuk Springer Nature ini juga authors are required to include statement of responsibility. Jadi menuliskan, memasukkan pernyataan tanggung jawab dalam manuskrip yang menetapkan kontribusi setiap author. Jadi level detailnya bisa bervariasi. Mungkin bisa macam-macam. Misalnya kalau di dalam Springer Nature ini contoh ABNCD ini adalah nama singkatan ya, inisial dari penulis, wrote the main manuscript text, NEF, prepare, dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan mencoba membahas yang ini berdasarkan pada kredit. Di ACS juga dituliskan co-author of paper should be all of those persons who have made significant scientific contributions. Jadi harus penulis itu juga harus memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam penelitian yang dilaporkan. Ini yang juga berbagi tanggung jawab untuk keabsahan dari hasil. Jadi juga perlu dikenali kontribusinya dari bisa juga kalau ini malah minta untuk technical staff dan data profesional. Nah, kemudian kontribusi yang lain ini masuk dalam acknowledgements. Nah, mungkin untuk urusan literasi dan seterusnya. Nah, kalau menurut ini tadi kredit contributor rule taxonomy, kredit adalah ini adalah komunitas atau masyarakat peran 14 peran taksonomi yang dimiliki yang bisa dipakai untuk menggambarkan jenis kunci kontribusi yang umumnya dibuat dalam untuk memproduksi atau publikasi dari sebuah luaran riset. Misalnya riset articles. Ini menurut ANSI NISO Z39 atau 104 2022. Kredit Contemporary Rules Taxonomy terdiri dari 14 peran. Dan ini adalah best practices untuk mewakili sebuah sistem yang sederhana tetapi komprehensif yang memungkinkan rentang dan sifat dari kontribusi penelitian atau pekerjaan yang dipublikasikan dengan cara yang transparan, konsisten, dan format yang terstruktur. Kemudian mengikuti juga American National Standard, ini yang dikembangkan oleh National Information Standard Organization yang disetujui Januari 14 tahun 2022 oleh American National Standard Institute ANSI. Nah, peran 14 kontributor menurut kredit sini ada ini. Yang pertama adalah conceptualization.
Yang kedua data curation, kemudian yang ketiga formal analysis, yang keempat funding acquisition, yang kelima investigation, 6 metodologi, 7 project administration, 8 resources, 9 software, 10 supervision, 11 validation, 12 visualization, 13 writing, original draft, dan yang terakhir writing, review, and editing. Nah, yang dimaksud dengan conceptualization ini adalah yang meliputi pekerjaan yang meliputi membuat ide atau gagasan, kemudian formulation or evolution, memformulasikan dan kemudian mengembangkan secara terus tujuan dari riset yang ingin dicapai. Ya, tujuan dan goal dan riset dari yang ingin dicapai. Ini pekerjaan seperti ini masuk dalam conceptualization. Yang kedua data curation. Yang masuk dalam kegiatan ini adalah manajemen activities to annotate atau produce metadata, scrap data and maintain research data. Ini tentang mengolah data ini ya, mengelola data. Termasuk kode dari perangkat lunak jika perlu untuk mengintegrasikan data itu sendiri. Untuk pemakaian awal dan pemakaian kembali kemudian. Jadi ini data curation. Kemudian yang ketiga formal analysis. Ini adalah aplikasi dari statistik, matematik, komputasi, atau teknik formal lain untuk menganalisa atau mensintesa data studi atau data penelitian. Kemudian yang berikutnya funding acquisition. Ini akuisisi dari support untuk keuangan, untuk proyek yang mengarah pada publikasi ini. Jadi ini siapa yang mendapatkan pendanaan, ini yang masuk dalam funding acquisition ini. Kemudian yang berikutnya investigation. Ini adalah pekerjaan yang melakukan orang yang melakukan riset dan proses penelitian. Secara khusus melakukan eksperimen atau koleksi data atau bukti. Ini investigation. Yang berikutnya adalah metodologi. Kalau metodologi adalah development, jadi mengembangkan atau merancang metodologi. Kemudian menciptakan atau membuat model. Kalau orang yang melakukan pekerjaan ini, nanti kontribusinya adalah dalam metodologi. Berikutnya adalah project administration. Ini adalah manajemen dan ini adalah tanggung jawab untuk mengkoordinasi untuk rencana aktivitas riset dan eksekusinya. Ya, eksekusi kegiatan riset. Yang berikutnya adalah resources. Ini adalah provision of study materials. Ya. Jadi menyediakan bahan untuk penelitian, reagen, bahan pasien. Nah, kalau untuk yang terkait dengan kedokteran, misalnya laboratory sampel, binatang, animal, instrumentation, computing resources, atau alat analisa lain. Ini masuk dalam orang yang menyiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan ini masih bisa masuk dalam author contribution dalam resources. Yang kemudian adalah yang berikutnya software. Ini yang orang yang terkait dengan programming, kemudian pengembangan software, kemudian desain komputer program, jadi merancang program komputer, kemudian mengimplementasikan kode komputer dan mendukung algoritma, kemudian menguji komponen kode yang sudah ada. Jadi kalau orang yang mempunyai pekerjaan ini masih layak untuk dimasukkan dalam author. Yang berikutnya adalah supervision. Ini adalah orang yang melihat dan memimpin atau yang memiliki tanggung jawab memimpin untuk kegiatan riset. Jadi memimpin untuk membuat perencanaan dan mengeksekusi. Termasuk mentorship ya untuk eksternal dari tim inti. Ya. Jadi eksternal mentorship dari tim inti. Ini mungkin meskipun bukan dalam tim itu sendiri, tapi ini bisa masuk dalam kalau masuk dalam supervision bisa masuk dimasukkan dalam penulis. Yang berikutnya adalah validation. Jadi ini adalah kegiatan orang yang mempunyai kegiatan memverifikasi apakah sebagai bagian aktivitas atau terpisah dari replikasi atau reproducibility dari secara keseluruhan hasil atau eksperimen dan luaran penelitian yang lain. Ini validasi. Yang berikutnya adalah visualization. Jadi ini kegiatan, jadi
orang yang atau peneliti yang membuat, kemudian preparation menyiapkan, membuat dan atau mempresentasikan penelitian yang dipublikasikan. Khususnya secara khusus adalah menyajikan visualisasi atau data, cara menyajikan datanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah writing, ini original draft. Jadi pasti ada seseorang yang membuat tulisan draft awal. Jadi untuk menyiapkan, kemudian membuat dan atau mempresentasikan penelitian yang didasarkan, secara khusus menulis draft awal, termasuk translasi substantif. Ya. Kemudian yang terakhir, writing, review, dan editing. Jadi ini adalah menyiapkan, membuat, dan atau menyajikan penelitian yang dipublikasikan dengan bentuk dari grup original research, khususnya dalam melakukan review kritis, kemudian memberi komentar atau revisi, termasuk pre atau post publication state, termasuk jadi tahap ketika sebelum atau setelah publikasi. Jadi itu tadi 14 yang secara ringkas orang yang bisa masuk di dalam, dimasukkan secara di dalam author dari sebuah artikel ilmiah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe Lab Elkim4. Sampai jumpa.